you, I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who keeps. Selamat pagi ya buat teman-teman yang nonton live pas jam 10.30. Buat teman-teman yang mungkin agak kesiangan dikit, selamat siang. Dan buat teman-teman yang lebih sore lagi, selamat sore dan selamat malam ya. Senang sekali karena masih bisa bersama-sama buat beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya kalau walaupun kita berpisah, tapi semangat buat memuji dan meninggikan nama Tuhan itu nggak pernah berhenti ya. Kita mulai ibadah ini pagi hari ini yakin dan percaya kalau Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
buat kita. Kita yakin kalau misalkan ada harapan, Tuhan pasti mendengarkan semuanya. Hope remains. You are wrong with your goodness. You have clothed me your grace. In the riches of your love, my hope remains. Where there is darkness, you are the light. Where there is fear, your perfect love comes alive. Out in the desert, you bring the rain. When I am weak, you give me strength to stand again. You have crowned me with your goodness. You have clothed me in your grace. In the riches of your love, my hope remains. Where there is darkness, you are the light. Where there is fear, your perfect love comes alive. Out in the desert, you bring the rain. When I am weak, you give me strength to stand again. Jika kami gelap, kau terang kami, Tuhan. You are the light. When I am weak, you give me strength to stand again. Out in the desert, you bring the rain. When I am weak, you give me strength to stand again. No weapon formed against us will prosper. No word speaks louder than your truth. In Jesus' name there's power. Stronghold will fall at your feet. Fall at your feet. Oh, no weapons formed against us will prosper. No word speaks louder than your truth. In Jesus' name there's power. Strongholds will fall at your feet. Fall at your feet. Oh, Where there is darkness, you are the light. Where there is fear, perfect love comes alive. Out in the desert, you bring the rain. When I am weak, you give me strength to stand again. Where there is darkness, you are the light. Where there is fear, perfect love comes alive. Out in the desert, you bring the rain.
menemani kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau selalu ada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di tengah pandemi ini ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Kuasa-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan Roh-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu selalu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kuasa-Mu melebihi segalanya ya Tuhan. Kiranya kuasa sakit penyakit dihilangkan oleh-Mu ya Tuhan. Tiada kuasa yang melebihi kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini ya Bapa. Kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan untuk memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Joshua Winarta ini sini. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman. Hari ini saya menyampaikan tema mengenai pelihara imanmu. Karena kita penting untuk menjaga dan memelihara iman kita. Karena waktu Yesus nanti datang kedua kali ke bumi ini, dia mau untuk melihat iman kita. Sebab dia berkata, adakah kudapatkan iman? Jadi iman itu adalah dasar kepercayaan setiap orang percaya. Dan harus kita pelihara dan kita tumbuhkan. Akan dalam Mazmur 84 dikatakan kita bertumbuh dari iman menuju iman, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Jadi iman bukanlah sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Nah, dunia mengajarkan seperti ini. Dunia mengajarkan bukti dulu, baru aku percaya. Mana dulu? Aku mau melihat dulu, baru aku percaya. Itu yang terjadi waktu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Thomas yang bimbang mengatakan, sampai aku menaruh telunjuk tanganku kepada bekas lubang Yesus, baru aku percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Jadi penting bagi kita untuk bisa percaya meskipun kita masih belum melihat. Dan karena definisi daripada iman adalah mempercayai, believing, mempercayai apa yang Tuhan katakan sebagai kebenaran di dalam firman Tuhan. Believing what God says and reveals in His word are true. Jadi kita harus mempercayai apa yang Tuhan katakan itu sebagai kebenaran. Kalau kita nggak mempercayai akan Tuhan katakan, maka kita akan mengisi pikiran kita dengan ketidakpercayaan. Nah, waktu kita menghirup ketidakpercayaan, maka kita akan menghembuskan nafas ketidaktaatan. Apalagi pada masa-masa seperti ini kita mesti menjaga apa yang mesti kita hirup dan kita hembuskan, itu harus hati-hati. Nah, tapi dalam konteks kita pada saat ini sebagai orang percaya, kalau kita yang masuk itu adalah hal-hal yang membuat kita ini tidak percaya, disbelief, ya, berita-berita yang membuat kita nggak percaya, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak taat. Nah, itu bahaya. Nah, belum lama ini kejadian kepada orang tua kami waktu baru saja dimulai PSBB di Jakarta, ya, untuk jaga jarak di minggu Maret 22, ayah mertua kami tiba-tiba kolaps. Di situ matanya lemas, tidak ada tenaga. Pada saat itu kami baru mau ibadah yang pertama kali di situ. Kami semuanya panik semua di situ. Semua pada pegang tangannya, kasih minyak angin, ya semuanya papa mata lemas sekali, tidak ada nafas. Tapi kami terus berdoa, terus melakukan apa yang bisa kami lakukan dan believing, mengucapkan bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kembali papa jadi punya di-revitalize, dihidupkan kembali. So it is very good untuk kita mempercaya daripada kita panik semuanya dan nggak bisa lakukan apa-apa, dan nggak percaya, maka akan menurun. Tapi puji Tuhan, sekarang beliau dalam keadaan sehat bersama-sama dengan kita dan bisa memuji Tuhan. Nah, yang pertama-tama saya mau katakan iman itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahkan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat 8, Rasul Petrus mengatakan, di atas dasar imanmu tambahkanlah, dikatakan tambahkanlah kebajikan. Dan di atas kebajikan tambahkanlah pengetahuan. Dan di atas pengetahuan dikatakan di situ tambahkanlah penguasaan diri. Dan di atas penguasaan diri tambahkanlah yang namanya itu ketekunan. Dan di atas ketekunan tambahkanlah kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Sebab jikalau semua kualitas itu ada dalam kehidupan saudara dan saya,
maka kita akan menjadi sukses dan berhasil. Nah, siapa yang mau jadi sukses? Saya percaya saudara mau sukses dan saya juga mau sukses. Tapi kita harus ada kualitas-kualitas itu yang kita tambahkan. Nah, 2 Petrus 1 dikatakan, ayat yang ke-78, kalau kita nggak menambahkan di atas dasar kita, iman kita, kualitas-kualitas tersebut, kita ini buta dan picik. Lupa bahwa kita telah diselamatkan. Jadi banyak orang pikir, kalau ke gereja, kalau senang, happy ke gereja. Tapi sebenarnya ke gereja bukan saja waktu kita lagi happy, atau bukan lagi dalam saat rame-rame saja. Pada saat sekarang ini saudara adalah gereja Tuhan. You are the church. Jadi saudara mesti mengerti, kalau dasarnya itu dihancurkan, maka yang lain-lain, kualitas-kualitas yang tadi, itu juga hancur semuanya. Nah, saudara bisa saja satu kali nggak bertekun, atau bisa marah, tapi tetap saudara mesti punya dasar imannya itu. Karena iman ini yang iblis mau curi. Karena iblis dalam Yohanes 10:10 dikatakan, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia mau curi? He wants to rob your faith. Dia mau merampok iman saudara. Nah, Petrus bisa ngomong begini karena dia pernah mengalami peristiwa. Bagaimana dia mengatakan, Yesus, aku nggak akan pernah meninggalkan kau. Lalu Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau menyangkal aku. Jadi Simon Petrus belajar pengalaman yang luar biasa. Dan dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, ini ayat yang saya mau bagikan. Dikatakan, Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Katakan jangan gugur. Ya. Dan engkau, jikalau sudah insaf, jadi ada saat-saat, ada masa-masa Simon tuh nggak insaf, yang nggak sadar. Ya. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya suka dengan bahasa Inggrisnya. Ya. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brothers. Jadi aku berdoa untukmu, Simon, dan imanmu tidak akan gugur, tidak akan gagal. Waktu engkau telah kembali padaku, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Jadi kunci ya untuk kita kembali, iman kita nggak gugur, kita harus kembali kepada Kristus. Dan iblis ini mengincar, dikatakan dia mengincar, dia menuntut. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he has asked for you to shift you. Dia mau untuk memindahkan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan menuntutmu untuk menampi seperti gandum, yang seperti gandum ditampi itu ya. Barangkali dia bisa jatuh keluar dari tampian ini ya. Seperti kalau Anda tahu orang nampi beras gitu kan ya, itu bisa keluar seperti itu. Nah, iblis juga mau tuh menampi Simon Petrus supaya imannya gugur. Jadi iman sangat penting. Iman itu sangat penting, dasar dari segala sesuatunya itu. Kalau tanpa iman, kita nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman, kita nggak mungkin bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jadi ini penting sekali untuk kita kembali kepada Kristus, untuk membuat iman kita menjadi kuat. Jadi perlu setiap hari kita datang kepada Tuhan. Justru pada masa-masa seperti ini, iman kita murni, bukan karena jack up, bukan karena dorongan daripada yang lain-lainnya untuk kita as a gathered church, sebagai gereja yang berkumpul bersama-sama hari Minggu sebelum ada physical distance atau social distance. Ya kita bisa terhibur, kita bisa terdorong, teman-teman yang lain semangat, juga semangat. Tapi masa-masa seperti inilah saudara mesti memutuskan bahwa aku akan menjaga hubunganku dengan Yesus Kristus melalui doa dan firman. Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa punya hubungan yang kuat dengan Tuhan tanpa doa. Jadi doa itu untuk membuktikan bahwa Tuhan, engkau ada hal yang paling penting. Engkau orang nomor 1. Tanpa engkau nggak bisa lakukan apa-apa. Itu sebab aku datang kepadamu dengan doa seperti itu. Dan Tuhan pasti akan berbicara kepada kita, karena dia adalah person pribadi, dan dia akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dikatakan orang yang mengasihi aku itu akan mendengarkan aku dan melakukan firman, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam Yohanes dikatakan demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, jangan lupa ada Alkitab, ada firman di samping kita. Kenapa? Karena setelah kita berdoa, setelah kita menyatakan apapun kerinduan hati kita, Tuhan juga mau menyatakan kerinduannya kepada kita. Dan waktu dia menyatakan kerinduan kita melalui firman-Nya, itulah dasar dari iman kita bertumbuh. Karena iman datang dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Firman yang diurapi. Waktu Roh Kudus mengurapi firman yang kita baca, kita dengar, tiba-tiba bam, terang. Ya, waktu kita membaca, merenungkan, tiba-tiba ada enlightenment, tiba-tiba ada hal yang diterangkan. Karena Allah adalah terang, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Nah, penting bagi kita untuk mendengarkan firman
dan imannya timbul. Nah, ini terjadi juga kepada anak saya, Jacqueline, yang ada di Toronto, Kanada. Setiap hari saya ngobrol sama dia, sama mengalami masa sulit, itu nggak boleh keluar, malah di sana lebih strict, lebih disiplin. Kalau ada orang yang keluar bukan untuk urusan grocery, didenda ribuan dolar, seperti itu. Dan saya bersyukur pada Tuhan karena saya bilang, Jacqueline, ayo kita berdoa sama-sama, percaya Tuhan yang telah membawa kamu ke sana, nggak mungkin membuat kamu gagal. Dimana dia nggak bisa bekerja, dan kerjaan semua ditutup semua, ya sama seperti di sini, kecuali hal-hal yang medis atau urusan sembako. Yang dia kerja di situ bukan urusan sembako. Dia bertanya, Dad, ini uang udah mulai habis, percaya sama Tuhan, dan Tuhan buka jalan. Tiba-tiba kantor pajak, tax income itu bisa mengembalikan pajak bagi dia. Terpujilah nama Tuhan. Jadi iman ini sangat penting bagi saudara, seorang suami, seorang ibu, seorang pemimpin apalagi. Karena dengan iman kita nih akan mengalami Tuhan. Dengan iman kita mengalami hal-hal yang supranatural dengan Allah. Sebab tanpa iman nggak mungkin kita nggak mengalami supernatural, apalagi provisi dari Tuhan. So it takes faith, ya. Dan sebabnya penting, hal yang pertama, iman adalah dasar. Dan di atas iman ini baru kita tambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Waktu saudara dipenuhi oleh kasih Allah dan saudara bergerak, tidak ada orang yang menolak saudara. Semua orang senang untuk mengalami jamahan dari Tuhan karena saudara melakukan hal-hal itu without expecting nothing in return. Karena saudara mengasihi orang-orang, saudara menjadi garam dan terang dunia. Saudara percayakan hal tersebut, dan saudara akan bisa bertambah, saudara akan sukses. Doa saya pada hari ini adalah saudara dipersiapkan dalam masa-masa isolasi, dalam masa-masa sendiri seperti ini, saudara makin berakar ke dalam, makin kuat dan makin mengenal Tuhan. Jadi jangan katakan, nanti saya nyari Tuhan kalau masa COVID sudah selesai. No. Pertanyaannya adalah, pada masa-masa isolasi seperti ini, menjadi seperti apakah saudara? I believe you become better, not become bitter. Menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih pahit. Masa-masa seperti ini, kita akan mengenal Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa iman itu penting? Yang kedua, iman itu adalah ekspresi. Iman itu harus agresif, iman itu harus berani, Bapak Ibu. Karena dalam kita bertindak, Tuhan akan bertindak. Jadi iman itu membuat kita nih jadi berani. Tanpa iman kita nggak berani. Tanpa iman kita akan mundur. Tanpa iman kita nih akan menjadi lamban. Itu sebabnya dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 11 dan 12. Poin yang kedua saya katakan kenapa iman itu penting. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, agar kamu jangan menjadi lamban, pelan, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, inilah sifat daripada iman, yaitu berani, courageous, agresif, percaya apa yang Tuhan katakan itu benar dan bertindak. Nah, dikatakan dalam kitab Ibrani, jangan engkau menjadi lamban. Saya mencoba untuk mengerti apa itu lamban. Arti lamban itu artinya apa? Pelan, malas, inoperatif, tidak mau bergerak, very slow moving. Nah, Tuhan nggak mau untuk kita lamban sekali. Tuhan berbicara kita lamban. Karena iman itu adalah kita mendengar, percaya, ucapkan dan lakukan. Itu iman. Roh iman itu kita percaya dan berkata-kata dan lakukan. Kalau Anda lihat ya, di dalam Injil banyak sekali mujizat terjadi oleh karena orang-orang itu mendengar bahwa Yesus datang, mendengar bahwa ada kesembuhan, mendengar itu ada pemulihan, mendengar 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Itu membuat orang jadi berani bertindak. Saya ingat sekali ada 4 teman yang punya seorang sahabat yang lumpuh. Waktu dia membawa sahabatnya itu untuk bertemu dengan Yesus, depan rumah penuh semuanya. Tapi iman ini membuat orang-orang jadi kreatif. Mereka naik ke atas rumah, dibongkar yang atap rumah, dan diturunkan yang orang yang lumpuh ini. How awesome. Saya berdoa supaya saudara mempunyai iman dan menjadi orang-orang yang kreatif. Kalau Anda beriman, Anda akan kreatif. Anda nggak easily say, I give up. Sulit, masa isolasi. No. Sudah dalam masa-masa seperti ini, sudah bisa belajar.
melalui jalur-jalur ini, dunia ini menjadi dekat, saudara bisa belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang kreatif. Saya percaya kalau saudara dipenuhi oleh Roh Tuhan, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara percayakan firman Tuhan, saya percaya saudara menjadi orang-orang yang sangat kreatif. Nggak gampang untuk mengatakan, I'm giving up. Jadi sebagai konklusi mengenai soal iman ini begitu penting, dan sebagaimana Yesus berdoa supaya Petrus jangan gugur imannya, jadi kita harus kembali kepada Kristus dan mempunyai hubungan yang kita harus jaga. Yang pertama, iman itu penting karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita bangun dalam kehidupan ini. Kalau yang lain-lainnya bisa runtuh, no problem, karena kita masih punya iman. Tapi kalau iman itu hilang, iman itu berantakan semuanya, kita kehilangan segalanya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan, dan di atasnya kita bangun kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Waktu kita melakukan segala hal dalam hidup kita, dalam bekerja, dalam berkarya, dengan kasih, tidak ada orang yang akan menentang. Semua orang yang akan menerima berkat akan memuliakan Bapa di surga. Dengan demikian kita akan jadi garam dan terang dunia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iman itu haruslah agresif. Iman itu haruslah berani. Dikatakan jangan menjadi lamban. Nah, meskipun kita orang Indonesia, jangan mau dikatakan sebagai orang yang lamban, tapi kita jadi orang yang berani, yang kreatif, dan punya energi. Seperti itu tadi sudah disampaikan mengenai kisah, ada 4 orang yang saudaranya temannya lumpuh, dan dia cari cara untuk masuk ke depan Yesus. Dan saya juga percaya kita mesti berani bertindak dan berani saja. Nah, sebagai konklusi terakhir untuk testimoni, 2 minggu lalu kita mengumpulkan dana di tempat kita, terkumpul 550 paket untuk sembako. Kita berkati daerah Bekasi dan daerah Cengkareng. Dan ternyata minggu ini kita dapat lagi 1000 paket sembako. Dan Mei tanggal 3 kita akan bagikan lagi. Nah, saya berharap ini terus bergulir karena tindakan iman kita. Yang uang kita nggak seberapa, tapi kita berani melakukan demikian. Dan demikianlah sharing dari saya pada hari ini. Dan kita mau berdoa supaya iman kita jangan gugur. Mari kita berdoa bersama-sama. Anda bisa angkat tangan Anda pada saat ini juga. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa supaya iman setiap dari kami jangan menjadi gugur, tapi biar kembali kepada Kristus, kembali mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman yang kami dengar itu diurapi dan menjadi sumber bagi iman kami boleh bertumbuh. Kami ucapkan berkat, kekuatan, kehidupan pada saat ini untuk menjadi berani di dalam nama Tuhan Yesus, dan katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar semua di masa-masa pandemi kali ini? Kita tahu seolah-olah kita ini kayak berada di masa-masa yang tidak menentu, adanya virus-virus, jadi kita penuh dengan ketakutan. Dan ketakutan kita belakangan nggak cuma melulu masalah virus, tapi sekarang ini mulai datang rongrongan dari masalah ekonomi, banyak yang pendapatannya juga pada terhenti, ada yang nggak kerja, entah kita nggak tahu sampai kapan, kita harus hidup dalam ketidakmenentuan sampai saat ini gitu. Tapi dalam keadaan kayak sekarang ini, saya ingin mengingatkan kita semua lagi, apakah kita merasa kalau berkat Tuhan itu hilang dalam hidup kita dengan adanya virus ini? Enggak, kita harus ingat ketika orang Israel terbebas dari Mesir,
Mereka juga jalan di padang gurun, mereka sendiri juga nggak tahu mereka akan berjalan berapa lama. Mereka nggak tahu masa depan mereka tuh seperti apa. Yang mereka miliki hanya iman. Jadi dengan iman itu Tuhan kasih mereka makan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka gitu. Nah, saya juga ingin mengingatkan kita, kalau kita harus punya iman dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kita dalam segala masa. Walaupun sekarang ini terlihat sulit, terlihat keadaan ekonomi kita tidak menentu karena adanya pandemik ini, jangan lupa untuk tetap berserah kepada Tuhan, dan jangan lupa juga kita harus memikirkan kita memberi juga untuk orang lain. Kita harus memberikan apa yang Tuhan kasih berkat kepada kita juga untuk orang lain. Karena apa? Dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, Tuhan Yesus sendiri duduk di sebelah peti persembahan, dan dia memperhatikan siapa-siapa saja yang memberi. Banyak orang-orang dengan pendapatan besar, dengan yang kaya gitu ya memberi, tapi ada satu janda miskin yang hanya memberi 2 peser. Tuhan Yesus khusus panggil murid-muridnya, dan Tuhan Yesus ceritain kejadian itu. Tuhan Yesus bilang janda ini memberi dari kekurangan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Maka dari itu, ketika kita yang sekarang ini merasa kita sedang kekurangan di dalam masa-masa pandemik ini, bukan berarti kita tidak bisa memberi. Justru saat inilah dimana kita harus memberikan yang terbaik, dan Tuhan akan disenangkan dalam keadaan kita yang berkekurangan ini. Demikian sharing dari saya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan yang kita berikan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala persoalan yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masa-masa yang tidak menentu saat ini Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini Tuhan banyak iman kami yang goyah ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada sesuatu hal yang indah di balik semua ini Tuhan. Dengan adanya virus ini Tuhan, biarkan kami bisa belajar dan bisa semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Biarkan kami belajar Tuhan memberikan persembahan kami dari keadaan kami yang kekurangan saat ini ya Bapa. Tuhan, biarkan Tuhan berikan hati yang murni pada kami Tuhan, biar kami menjadi semakin baik Tuhan, semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu lah kami serahkan segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Through you, I can do anything.